Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Baiklah sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan mulaikan ibadah di hari ini. Untuk mari siapkan hatimu, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dan mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah. Kami percaya hari ini Tuhan ada, Tuhan melawat, Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Dan pada saat ini dalam ibadah kami rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Seluruh hidup kami, pujian kami, pengagungan kami hanya kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan angkat pujian kita. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Lebih dalam
Tuhan, Tuhan. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh hidupmu, seluruh kerinduanmu, segenap hatimu. Yang terbaik untukmu Tuhan, yang terbaik untukmu Tuhan. Lebih dari segalanya kami menyembah Engkau Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan, lebih dari apapun kami menyembah Engkau Tuhan. Bukan karena supaya kami diberkati Tuhan, tapi kami menyembah Engkau karena Engkau adalah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan karena kami sangat-sangat merindukan Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan. Terima kasih 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 Bapa. Seluruh hidup kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan sebab Dialah Allah yang layak kita puji. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Mari katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya,
adalah jalan keselamatan. Ada kehidupan di dalam namanya. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, biar firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat pujian. Dia mengerti, Dia peduli dalam setiap persoalan kita. Haleluya Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Dia selalu pegang janji.
Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap apa yang kita alami. Haleluya. Dia peduli soal yang kita alami. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat. Sekali lagi, dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Selamat siang para pemirsa di rumah. Siang hari ini saya dipercayakan kembali oleh gembala dan seluruh rekan-rekan tentu yang masih setia mendengar apa yang saya sampaikan, firman Tuhan sampaikan. Yang saya akan berbicara sesuai dengan judul firman Tuhan yang diberikan kepada kami, yaitu tuntutan kerajaan. Ya, tuntutan kerajaan. Sesungguhnya bahwa bicara tentang kerajaan Allah itu adalah begitu luas, ya. Di dalam Alkitab kita kenal ada bentuk-bentuk kerajaan yang dicatat dalam Alkitab, yaitu kerajaan Allah. Kita baca itu dalam Matius pasal 6 ayat 33, Matius 3 ayat 2, ya. Dan ada juga yang disebut dengan kerajaan anak Allah. Kerajaan anak Allah kita bisa temukan itu dalam Wahyu 22 ayat 1 dan seterusnya. Dan bicara juga tentang kerajaan dunia. Ya, kerajaan dunia bicara tentang kerajaan dunia. Kerajaan dunia ini di dunia raja-raja, kerajaan pemerintah-pemerintah di dunia. Dan keempat adalah kerajaan iblis atau kerajaan yang dikatakan di dalam Injil, dalam kitab Efesus 6, ya, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang gelap di udara. Itu disebut kerajaan iblis. Tapi kita melihat bahwa, jadi saya bicara bahwa bicara kerajaan Allah itu luas, ya, karena kerajaan Allah mencangkup adalah bumi dan alam semesta, universal. Tapi kita akan melihat
apa yang Yesus katakan tentang kerajaan Allah. Ya, jadi kita akan melihat sekali lagi Alkitab berkata bahwa ada kerajaan anak Allah, ada kerajaan dunia, ada kerajaan Allah. Yang saya sudah sampaikan dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, yang kita akan baca sebentar. Nah, kita mengerti semua bahwa ya, dalam perjanjian baru, ya di dalam perjanjian baru, dari Matius, Alkitab perjanjian baru diawali dengan raja atau kerajaan. Ya, Yesus yang dinubuatkan sebagai raja yang datang dari keturunan Daud. Dan dibarengi dan isinya dari Kejadian sampai Wahyu, kita melihat bahwa begitu banyak cerita-cerita tentang kerajaan Allah. Yesus bicara banyak tentang kerajaannya. Ya, kerajaan Bapanya dan kerajaannya sendiri. Ya. Jadi kita akan melihat juga bahwa diakhiri dengan kerajaan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-22, di sana kita melihat bahwa Allah yang bertakhta di dalam kerajaan dan anak domba Allah yang bertakhta di dalam kerajaan Bapanya. Ya. Jadi jelas bahwa dari awal Alkitab perjanjian baru dan dibaringi dengan isi-isi Alkitab berbicara banyak tentang kerajaan Allah dan bahkan diakhiri dengan tentang cerita kerajaan Allah. Nah, kalau kita baca di dalam Matius pasal 3, Alkitab berkata begini, ya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Alkitab dalam bahasa lain dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah ada di tanganmu. Ya. Jadi bicara tentang kerajaan Allah, kalau kita baca lagi dalam Injil Matius 3 Injil Matius 6 ayat yang ke-33, di sana dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita melihat, kita masuk di dalam pembacaan kita, ya, yang berikut. Kita sudah baca di dalam Matius pasalnya yang ketiga ayat 2 tentang bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, sudah sampai, sudah ada di tanganmu. Dan di dalam Matius pasal 6:33 dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, ya, serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita akan melihat, ya, ada hal yang menarik dari judul kita yang diberikan kepada kita adalah, ya, tuntutan kerajaan Allah. Ya, bicara tuntutan, bicara itu tentang persyaratan. Jadi kronologi daripada tuntutan bicara tentang aturan, bicara tentang persyaratan dari kerajaan Allah. Jadi bicara kerajaan Allah, bicara kerajaan itu luas. Tapi kita lebih spesifik lagi sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kita, ya, Alkitab kita yang telah ditebus, kita yang telah percaya, yang kita yang bertobat, ya, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka kita dijadikan anak-anak raja. Saya ingin kita membaca di dalam khotbah Yesus di dalam Injil Matius pasalnya yang pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ya. Sekali lagi bahwa Yesus bicara tentang doa ini adalah merupakan sebuah bagian dari khotbahnya ketika dia berada di atas bukit dari pasal yang ke-5 sampai pasal 7. Yesus sedang berbicara, sedang berkhotbah, dan dia bukan sedang berdoa. Dia bukan sedang berdoa, tapi dia sedang berkhotbah. Tapi dia mengungkapkan khotbah itu di dalam dia melihat situasi-situasi pada saat itu di mana begitu banyak orang-orang yang suka berdoa, ya. Dan kalau kita baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9, saya baca begini. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Nah, kita melihat di sini bahwa bicara kerajaan tidak ada hubungannya dengan Bapa dan Anak. Jadi kenapa Yesus di dalam doanya berbicara tentang kerajaan surga ada hubungannya Bapa dengan Anak? Karena bicara kerajaan surga juga bicara tentang warisan, pusaka. Makanya ada Bapa, ada Anak. Yesus tidak berkata, tidak mengajarkan ya ibu kami dalam surga. Tapi Yesus berkata Bapa kami di dalam surga. Artinya ada hubungan Bapa dan Anak. Sekali lagi kita sudah lihat tadi apa yang saya katakan dalam awal kita bahwa kerajaan bicara perjanjian baru dibuka dengan sebuah kerajaan di mana Yesus datang dari keturunan Raja Daud. Dan di dalam isi dan di dalam berbaringan dengan isi Alkitab banyak mencatat tentang kerajaan Allah. Yesus bicara banyak tentang perumpamaan-perumpamaan yang berkata kerajaan Allah adalah begini, kerajaan Allah adalah begini, kerajaan Allah adalah begini. Dan diakhiri dalam Wahyu pasal 22, di sana dikatakan bahwa kerajaan Allah Bapa dan kerajaan Anaknya. Ya, jadi kita akan bicara tentang kerajaan Anak, kerajaan Kristus. Ya, bicara kerajaan Allah sekali lagi luas. Alam semesta itu bagian dari kerajaan Allah. Ya, bumi dan seisinya bagian dari kerajaan Allah. Dan ada kerajaan Anak, ada kerajaan dunia, ada kerajaan kuasa kegelapan, kuasa setan. Tapi kita akan bicara kerajaan Kristus, kerajaan Anaknya. Kita baca di dalam Matius tadi bahwa Alkitab berkata bahwa dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya akan bawa saudara mungkin tidak akan habis dari apa yang saya akan uraikan tentang hal ini. Tentang tuntutan persyaratan kerajaan Allah sesuai dengan doa Yesus. Jadi doa ini adalah sebuah khotbah dari Yesus ya tentang kerajaan. Jadi kerajaan ada hubungan dengan Bapa dan Anak. Ya, sehingga Yesus berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi untuk menjadi bagian daripada umat-umat, menjadi bagian daripada kerajaan Allah, di mana Alkitab berkata bahwa kita harus dijadikan anak dulu. Kita harus dijadikan anak. Sebab itu Yesus berkata, diajarkan Bapa kami yang di surga. Artinya untuk masuk di dalam bagian kerajaan Allah, kita harus diadopsi menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Yohanes pertama ayat 12 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, kepada Kristus, dia diberi kuasa, dia diberi otoritas, dia diberi hak menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Ya. Jadi barang siapa percaya kepada Kristus, kita diadopsi, kita harus diangkat menjadi anak Allah. Dia harus percaya, dia harus menerima Kristus dulu. Diadopsi menjadi anak kerajaan Allah, harus diadopsi di dalam Kristus Yesus. Ya. Maka Yesus berkata, Bapa kami yang di surga. Ya, jadi tuntutan kerajaan Allah di dalam doa Bapa kami di surga. Kita harus menjadi dulu anak Allah. Kita harus diadopsi, kita harus diangkat. Ya. Kita harus diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Atau mungkin kita sudah berkata, oh saya sudah dari kecil menjadi anak Allah, saya sudah Kristen. Tapi kita terhilang jauh dari tuntutan kerajaan Allah itu sendiri. Kita perlu lahir baru, kita harus dikembalikan, ya. Kita harus direadopsi kembali. Kita harus diangkat kembali, dipulihkan kembali, ya. Sebagai anak-anak kerajaan Allah. Karena kita berkata bahwa bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan sudah menjadi anak kerajaan Allah, bukan. Artinya kekristenan yang dulu tidak menentukan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Jadi perlu ada pengangkatan kembali, perlu ada pengadopsian kembali. Sebagaimana Israel, dia harus diadopsi kembali menjadi anak Allah karena dia sudah jauh daripada kehendak Tuhan.
Demikian juga dengan orang-orang percaya, dengan kita yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi yang berikut, tuntutan yang berikut, dikuduskanlah namamu. Ya. Tuntutan kerajaan Allah yang berikut yang sesuai dengan apa yang Yesus khotbahkan, kita harus dikuduskan di dalam nama, kita harus dipisahkan dari kerajaan dunia ini. Dan benar, kerajaan Allah di dalam Kristus berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Ya, sangat berbeda. Kalau dia belum diadopsi, belum percaya, maka dia belum dikatakan dia sebagai anak kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kita perlu dikuduskan di dalam nama Kristus. Kita harus dipisahkan. Sehingga di dalam ayat Matius 3 ayat 2 jelas dikatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah ada di tangan. Jadi pada saat kita berpisah dari dunia ini, pada saat kita berubah haluan, pada saat kita bertobat, maka kerajaan Allah sudah ada di tangan kita, sampai kepada kita. Ya, bukan cuma dekat, tapi dalam bahasa Inggris, ya, the kingdom sudah at your hand, sudah ada di tanganmu. Ya. Kerajaan Allah sudah ada pada kita, tapi kita harus mengadakan sebuah perubahan. Ya, pertobatan, ya. Yang berikut, ya, dikatakan bahwa tuntutan kerajaan yang berikut adalah, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setelah kita dipisahkan, setelah kita bertobat, berbalik haluan, maka kita sudah dikatakan kedatangan kerajaan Allah sudah ada pada kita. Ya. Yang berikut, ya, kita harus apa? Setelah kita dijadikan anak-anak kerajaan, dipisahkan, kita bertobat, beralih haluan, maka Alkitab berkata kita dijadikan anak-anak kerajaan surga, ya, di bumi ini juga. Kerajaan surga yang ada di bumi ini. Ya. Yang berikut, tuntutan yang berikut adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuntut yang berikut adalah ketika kita setelah percaya, bertobat, setelah kita dipisahkan, setelah kita dikuduskan, ya, setelah kita diangkat, dijadikan anak kerajaan, maka tuntutan yang berikut, tuntutan kerajaan yang berikut, kita harus mengikuti kemauan kerajaan Allah itu. Kita harus mentaati rambu-rambu kerajaan Allah itu. Ya. Kalau di dunia ini kadangkala kita contoh saja, apalagi kalau kita lagi buru-buru, ya, apalagi kalau kita, ya, ada emergensi apa dan sebagainya, ya, coba kadangkala tanpa kita sadar kita terobos lampu merah, rambu-rambu lalu lintas. Dan pada saat kita tidak ketahui bahwa di depan ada polisi yang sedang menanti kita tanpa kita ketahui. Mungkin kita tidak bisa lihat, ya, tanpa ketahui. Atau mungkin polisi sengaja dia menyembunyikan diri untuk menangkap orang-orang yang tidak taat menjalankan rambu-rambu lalu lintas. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Ada orang-orang yang di dalam tuntutan kerajaan yang mengikuti persyaratan kerajaan Allah, dia harus apa? Mentaati kemauan kerajaan Allah. Dia harus mengikuti rambu-rambu kerajaan Allah itu sendiri. Ya. Yang berikut dalam doa Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Kita sebagai orang-orang kerajaan Allah, kita tuntutan bagi orang-orang yang kerajaan adalah mensyukuri dan merasa puas dengan persediaan dari kerajaan Allah itu sendiri. Persediaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita belajar mensyukuri dan merasa puas, ya, di mana persediaan kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Makanya kita baca di dalam Matius pasalnya yang ketiga pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah.
Jadi ini sebuah tuntutan untuk kita mencari kerajaan Allah. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jadi bicara kerajaan Allah sudah dipersiapkan kepada kita semua. Semua kebutuhan kita, raja kita, Tuhan kita sudah siapkan. Tapi Tuhan ingin kita minta supaya kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan persediaan-persediaan lain itu adalah merupakan hanya tambahan yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan sudah siapkan sebelumnya apa yang kita butuhkan. Tapi yang Tuhan rindukan supaya kita mencari tuntutan bagi kita. Mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Termasuk apa yang kita cari. Kita mensyukuri dan selalu merasa puas persediaan-persediaan itu yang Yesus katakan. Ya, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Inilah bagian dari tuntutan kerajaan Allah. Yang berikut, ya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuntutan kerajaan yang Yesus minta kepada kita adalah, ya, kita harus apa? Ya. Maaf, ayat 12. Ayat 12 dulu. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuntutan kerajaan yang berikut adalah hidup kita adalah kita harus apa? Saling mengampuni. Saling memaafkan saudara-saudara kita yang lain. Jadi hidup dalam pengampunan, itulah tuntutan kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada kita. Itu mengampuni, memang rasa berat ya. Ketika Yesus katakan ini, mengampuni, saling mengampuni. Ini tuntutan kerajaan Allah bagi kita. Ya. Yang berikut, ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Menjauhkan diri dari setiap godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan tuntutan kerajaan Allah itu sendiri. Ya, kadangkala kita seperti Superman. Ya, kita bukan menjauh dari setiap cobaan, godaan-godaan, maka kita mencobai Tuhan. Kita ingin mencobai Tuhan. Kadangkala kita ingin mencobai Tuhan. Ya, tapi Tuhan berkata, ya. Yesus berkata tuntutan kerajaan adalah, Yesus katakan dalam khotbahnya, supaya apa? Kita menjauh, ya, dari setiap cobaan-cobaan dan godaan yang tidak sesuai dengan tuntutan kerajaan. Ya. Tentu kalau ada godaan-godaan yang positif, cobaan-cobaan artinya cobaan artinya wah, pingin punya visi untuk mengembangkan visi ke depan, itu sebuah keinginan. Ya berbeda lagi. Tapi yang dimaksudkan dengan itu adalah godaan-godaan yang tidak sesuai dengan tuntutan kerajaan. Tentu ada mungkin sebuah keinginan, sebuah godaan, sebuah kemauan-kemauan ke depan untuk kita mengembangkan pelayanan, beda lagi. Tapi yang Yesus maksudkan di sini adalah godaan-godaan, tantangan, percobaan yang tidak sesuai dengan tuntutan kerajaan. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuntutan kerajaan yang berikut adalah supaya kita juga adalah tidak bertoleransi dengan semua bentuk-bentuk kejahatan yang tidak sesuai dengan tuntutan kerajaan. Ya, ini kata Tuhan Yesus. Dia bicara tentang kerajaan Allah. Ya, dia bicara tentang kerajaan Bapa dan tentu kerajaannya sendiri. Ya. Kerajaan Allah dan tentu kerajaannya sendiri. Untuk kita masuk di dalam bagian kerajaan Kristus, kerajaan Allah, ini adalah tuntutan bagi kita. Ya, yang berikut, ya, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, memberikan kemuliaan, memberikan pujian, memberikan kuasa kemuliaan bagi Raja kita. Karena dikatakan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Jadi segala kuasa dan kemuliaan, Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga dan di bumi, kepada Yesus. Jadi kita, Wahyu berkata bahwa kemuliaan bagi Allah dan bagi anak domba.
Jadi kita memberikan kemuliaan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita memuji Dia, kita menyembah. Ini adalah bagian tuntutan daripada kerajaan Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Ya, jadi yang terakhir, saya baca kata amin. Kata amin ini, saya pikir ini cuma dalam bahasa Indonesia. Tapi kata amin dalam bahasa Inggris pun amin. Dalam bahasa Ibrani, Yunani pun pakai kata amin. Jadi saya percaya amin ini adalah sebuah deklarasi pernyataan iman tentang kebenaran ini. Kebenaran tentang tentang the kingdom. Kebenaran tentang di mana kita menyembah Allah. Kebenaran di mana kita diadopsi menjadi anak. Kata amin dari Yesus mengatakan kata amin berarti membenarkan, mendeklarasikan bahwa kebenaran tentang kerajaan anaknya ada di tengah-tengah dunia ini, di bumi ini. Ya, puji Tuhan. Jadi saya simpulkan firman Tuhan. Jadi ada 9 hal yang saya sudah katakan tadi. Tuntutan kerajaan adalah pertama, kita harus diadopsi menjadi anak. Kita harus percaya. Tuntutan yang kedua, kita harus dipisahkan, dikuduskan. Kita harus bertobat. Ya, kita sudah baca ayat itu dan berikut. Dalam tuntutan kerajaan sebenarnya katakan kita harus apa? Ya, dijadikan anak Allah di dalam kerajaan surga di bumi ini. Dan kita juga harus mengikuti kemauan kerajaan Allah itu. Kita harus mengikuti rambu-rambu tentang kerajaan Allah itu. Yang berikut, kita harus mensyukuri dan merasa puas akan persediaan kerajaan Allah. Sebab itu Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan itu yang lain Tuhan tambahkan. Yang keenam, hidup dengan saling mengampuni tuntutan kerajaan. Yang ketujuh, kita harus menjauhkan diri daripada setiap cobaan-cobaan godaan yang tidak sesuai dengan tuntutan kerajaan. Yang kedelapan, ya kita harus Kita harus bertoleransi, tidak boleh tertoleransi dengan setiap kejahatan. Kita harus mengampuni, tadi saya lupa, kita harus mengampuni. Dan yang kesembilan, ya tujuan kerajaan Allah supaya kita harus tujuan yang ke-8 tadi adalah kita harus tidak toleransi dengan kejahatan. Yang berikut, ya kita harus memberi kemuliaan. Tuntutan kerajaan Allah, kita harus menjadi penyembah Tuhan, menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Inilah tuntutan kerajaan. Saya percaya ini akhir tujuan, di mana di dalam kerajaan sorga kita hanya dapat memuji menyembah Tuhan sebagai anak domba Allah. Ya, inilah pekerjaan lain kita di surga. Selain kita membaca firman, selain kita mendengar firman Allah, di surga juga kita dapat memuji menyembah Dia. Demikianlah firman Tuhan, dan Yesus katakan mengamenkan. Inilah sebuah deklarasi kebenaran yang seutuhnya. Kata amin artinya apa yang Yesus katakan sebagai kerajaan Allah, yaitu kerajaan Bapanya dan kerajaannya, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami panggil dan yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengar firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang kerajaan. Ketika kami sudah diadopsi, ketika kami percaya, dan ketika kami bertobat, dan ketika kami telah dipisahkan, dikuduskan, kami sudah menjadi anak raja. Di dalam Kristus kami sudah diangkat menjadi anak raja di atas segala raja. Dan kami syukuri Tuhan akan firman-Mu, akan janji-Mu, bahwa sebagai anak-anak kerajaan Allah, kami tidak usah takut, karena kami percaya firman Tuhan berkata bahwa ketika kami mencari Engkau, tuntutan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan berkata yang lain Tuhan tambahkan. Persediaan kami tidak khawatir. Sekalipun masuk dalam tahun-tahun kering, tahun resesi dalam dunia ini, tapi sebagai bagian daripada kerajaan Allah, tuntutan kerajaan Allah, Tuhan berkata bahwa persediaan Allah adalah tambahan yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya juga demikian, ya penyakit kami,
kesembuhan terjadi, dan apa menjadi beban kami, masalah kami, kekhawatiran kami sebagai umat-umat Tuhan, seberapa yang mendengar firman Tuhan, biar firman ini termeterai dalam hidup kami, dan kami mau hidup baru sebagai bagian daripada warga kerajaan Allah, yaitu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Inilah doa kami. Mari kita terima akan berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghentaran Allah Roh Kudus akan menyertai membimbing kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, di mana kita terima semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.